Kelihatan ya, baik. Nah, hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Nanti kamu sambil siapkan LKS ya. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya, Taraka. Itu ada kita berdoa bersama ya. Ada di layar HP kamu, udah Ibu buat doanya. Mari kita berdoa. Kita buat tanda salib dulu ya, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, ajarilah kami untuk menerima berkat-Mu melalui ayah dan ibu, serta orang yang mendoakan kami. Semoga berkat yang Tuhan berikan melalui ayah dan ibu menjadi rahmat keselamatan bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Baik, Taraka. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang ketiga. Pembelajaran ketiga itu mengisahkan tentang siapa, Taraka? Tentang kisah Yakub ya. Nah, nanti Ibu minta tolong bacakan ya apa yang ada di PowerPoint yang kamu lihat di HP kamu. Silakan kamu bacakan ya. Silakan dibacakan. Aku menjadi pria dewasa. Zaman kita mereka memohon kepada hamba dan mereka untuk memiliki baik. Oke, suaranya agak didekatkan sedikit, Taraka. Kurang terdengar. Coba ulangi lagi. Kita tumbuh menjadi pria dewasa. Jika kaki mereka ingin anak, mereka memohon kepada Allah agar mengizinkan mereka untuk memiliki bayi. Baik, terima kasih ya. Itu ada di dalam Kejadian bab 25 ayat 20 sampai 21. Kalau di LKS itu ada di halaman 18 ya. Itu bacaannya banyak sekali. Karena terlalu banyak, maka Ibu buat secara singkat seperti ini ya. Biar kamu lebih mudah memahaminya dan juga teman-temanmu yang lain. Jadi berdasarkan kitab Kejadian bab 25 ayat 20 sampai 21 itu di situ dikatakan bahwa Ishak tumbuh menjadi pria dewasa. Ishak ini adalah anak Abraham dan Sarah. Abraham dan Sarah itu punya anak namanya Ishak. Kemudian Ishak tumbuh dewasa dan dia akhirnya ketemu sama Ribka dan akhirnya mereka menikah dan mereka pengen memiliki anak ya. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka memohon kepada Allah agar mereka memiliki seorang anak. Nah, kemudian nanti kamu bacakan lagi slide selanjutnya. Silakan. Allah menjawab doa mereka. Ribka melahirkan bayi kembar lelaki. Nama lelaki mereka Esau dan Yakub. Esau lahir terlebih dahulu. Baca lagi dalam kurung itu apa? Kejadian. Kejadian bab 25 ayat 22 sampai 26. Itu kalau dibaca Kejadian bab 25 ayat 22 sampai 26. Baik. Jadi Allah menjawab doa mereka. Jadi doa Ishak dan Ribka itu dijawab oleh Allah. Sehingga Ishak dan Ribka melahirkan bayi kembar laki-laki. Nah, nama bayi kembar itu adalah Esau dan Yakub. Nah, Esau ini lahir duluan. Jadi Esau ini adalah kakaknya Yakub.
karena mereka itu lahirnya hanya berselang waktu sebentar saja. Walaupun mereka tidak bersama-sama lahirnya, tapi hanya beberapa menit kemudian Yakub lahir ya setelah Isau. Itu ada di dalam Kejadian bab 25 ayat 22 sampai 26. Nah, slide selanjutnya tolong dibacakan lagi, Taraka. Di masa itu, ayah memberikan berkat kepada putra sulung. Itu disebut berkat hak kesulungan. Esau akan mendapatkan hak ini saat dia dewasa. Dalam kurung Kejadian bab 25 ayat 25 sampai 31. Iya, baik. Jadi di masa itu berkat yang akan diterima oleh Esau, putra sulungnya si Ishak dan Ribka, itu dapat mereka terima kalau sudah dewasa. Kalau sudah dewasa itu artinya sudah besar ya, Taraka ya. Sudah tumbuh menjadi lebih besar lagi, itu sudah dewasa. Nah, jadi seperti dilihat di gambar di bawahnya ini mereka masih anak-anak ya, belum tumbuh dewasa. Jadi belum menerima berkat karena mereka belum dewasa. Nah, selanjutnya lagi silakan dibacakan, Taraka. Esau senang berburu. Yakub tinggal di rumah. Kejadian bab 25 ayat 27. Baik. Jadi ini berarti bahwa hobinya Esau apa? Berburu ya. Jadi Yakub hobinya dia lebih senang tinggal di rumah. Seperti gambar di bawahnya itu ketika Esau sedang berburu ya. Selanjutnya silakan lagi dibacakan, Taraka. Suatu hari Esau pulang ke rumah sangat lapar. Setelah membuat Baik, jadi suatu hari Esau pulang ke rumah. Ini ketika mereka sudah besar ya, sudah dewasa. Esau dan Yakub sudah dewasa. Esau ini pergi berburu. Kemudian Yakub tetap tinggal di rumah. Dia sedang bikin apa? Sedang membuat bubur kacang merah. Dan saat Esau pulang ke rumah, dia sangat lapar. Karena sangat lapar, apa yang terjadi? Kita lihat lagi ya. Silakan dibaca. Pada Yakub. Yakub mengatakan Esau akan memakannya. Namun Esau harus memberikannya sesuatu. Dia harus memberikan apa ini Oke, jadi setelah ini sup itu ini ya, bubur kacang merah ya, rata-rata ya. Jadi Esau karena dia kelaparan, lapar sekali, dia pergi kepada Yakub, kepada kembarannya itu untuk meminta bubur kacang merah kepada Yakub. Namun apa kata Yakub kepadanya? Yakub mengatakan apa kepada Esau? Aku akan memberikannya kalau kamu memberikan hak kesulungannya. Jadi Esau ini meminta bubur kacang merah kepada Yakub, namun Yakub akan memberikan itu kalau Esau mau memberikan hak kesulungannya. Suara lebih rekaman. Ya, jadi itu ya. Hak kesulungan itu bisa diperoleh oleh Yakub kalau Yakub memberikan bubur kacang merah kepada Esau. Namun apa yang terjadi? Yakub tidak peduli. Esau tidak peduli. Dia malah memberikan hak kesulungan itu kepada Esau.
Paham ya sampai di sini Taraka? Jadi karena kelaparan dia tidak peduli apapun lagi. Dia memberikan hal yang paling penting yaitu hak kesulungannya. Hak kesulungan ya. Selanjutnya silakan Taraka dibacakan. Akan dia tidak peduli dengan berkat itu. Maka Yakub boleh memperoleh yang berinya begitu. Dan bab 25 dia 30 sampai 30. Ya, jadi seperti gambar di bawah itu Esau sedang ini ya, sedang makan bubur kacang merah yang dimasak oleh Yakub ya. Dia tidak peduli dengan berkat itu, padahal berkat itu sangat penting. Karena apa? Karena dia menganggap remeh hak yang dia miliki itu. Yakub yang memperoleh hal itu. Ya. Jadi nanti kalau misalnya kita punya hak itu jangan sembarangan dikasih kepada orang lain karena hak itu adalah sesuatu yang penting. Dibacakan lagi Taraka. Taraka, silakan dibacakan. Halo? Semakin yang memberi Yakub sebuah berkat. Itu berkat atas manfaat mengatakan Yakub akan menjadi orang hebat. Dia akan menjadi peneliti banyak orang lainnya. Kejadian bab 27 Ayat 1 sampai 29. ayat 1 sampai Oke, si Taraka sinyalnya mulai ini ya, mulai ngandat ya. Baik, Ibu jelaskan. Jadi Ishak semakin tua, jadi orang tuanya Esau dan Yakub semakin tua. Akhirnya setelah mereka dewasa, dia memberikan Yakub sebuah berkat. Dan itu berkat yang harusnya diterima oleh Esau ya. Namun karena Esau sudah memberikan hak itu kepada Yakub, maka ayahnya memberikan hak itu kepada Yakub. Jadi Ishak mengatakan bahwa berkat yang diterima oleh Yakub akan membuat Yakub menjadi pemimpin dan banyak orang lainnya. Jadi Yakub itu mendapat berkat yang luar biasa dari ayahnya sehingga ia menjadi seorang pemimpin. Bagi siapa? Bagi Esau dan juga bagi banyak orang lainnya. Itulah hak yang tadi diberikan secara cuma-cuma oleh Esau kepada adiknya Yakub. Nah, selanjutnya silakan dibacakan lagi Taraka. Taraka, silakan dibacakan lagi. dia memberi Yakub sebuah berkat. Itu berkat hak kesulungan. Bukan yang itu, Taraka. Coba ulangi lagi. Kayaknya like gini ya, sinyal tempatmu berkurang ya. Coba lihat lagi. Esau sedih karena dia tidak memiliki berkat hak kesulungan. Karena dia membenci Yakub. Itu ayat 34 sampai kemudian membunuh Yakub. Karena itu Yakub melarikan diri ke rumah pamannya. Oke. Jadi Esau sedih ya. Dia sedih kan dia menyesal karena sudah memberikan hak kesulungannya kepada adiknya Yakub atau kepada kembarannya Yakub. Esau marah kepada Yakub namun dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena berkat itu sudah diberikan ayahnya kepada Yakub.
Akhirnya Esau marah kepada Yakub, kemudian dia membenci Yakub, bahkan dia berniat untuk membunuh kembarannya itu. Namun Yakub tahu, akhirnya dia melarikan diri ke rumah pamannya yang bernama Laban. Dan akhirnya Yakub selamat. Ini adalah kisah tentang Yakub ya, tentang Nabi Yakub. Jadi bisa dipahami sampai di sini, Tarakah? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang kurang jelas. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya kita akan melihat rangkuman dari kisah ini tadi. Silakan dibacakan yang poin pertama, Tarakah. Yakub adalah anak Ishak dan sedangkan misi kakeknya adalah Sarah dan Abraham. Yakub dalam bahasanya berarti Cerdik. dia tentang pastinya penuh dengan kesukaan. Menunjukkan bahwa di dalam kandungan Yakub telah berseteru dengan Esau, kembarnya ya, sulung. Yakub lebih suka tinggal bersama orang tuanya. Sementara Esau lebih suka berburu. Selanjutnya, ibunya Ribka, sementara Esau ayahnya Ishak. Baik ya, Ibu akan jelaskan. Silakan Taraka dengarkan dengan baik. Jadi Yakub itu adalah anak dari Ishak dan Ribka. Ishak itu adalah ayahnya Yakub, sedangkan Ribka adalah ibunya Yakub dan Esau. Nah, Yakub ini punya kembaran bernama Esau. Sementara Ishak dan Ribka ini adalah Ishak ini adalah anaknya dari Sarah dan Abraham, sehingga Sarah dan Abraham ini adalah nenek dan kakeknya Yakub dan Esau. Nah, dalam bahasa Ibrani, Yakub itu artinya cerdik. Karena itu, tidak mengherankan apabila tingkah lakunya penuh dengan muslihat, sehingga dia bisa menipu kakaknya sendiri, si Esau tadi, dengan memberinya bubur kacang merah, sehingga Esau tertipu dan memberikan hak itu kepada Yakub. Jadi kitab Kejadian melukiskan itu artinya menggambarkan bahwa sejak di dalam kandungan ibunya, sejak di dalam kandungan Ribka, Yakub itu telah berseteru. Berseteru itu artinya berselisih dengan Esau, kembarannya yang sulung. Hobi mereka tadi sudah Ibu katakan ya. Yakub lebih suka tinggal di kemah, sedangkan Esau lebih suka berburu. Dan yang terakhir, Yakub menjadi anak kesayangan ibunya, sementara Esau disayangi ayahnya, Ishak. Jadi sampai di sini paham ya, Taraka? Bisa ya? Nah, sekarang kita akan melihat apa? Oh, itu kayak karena sinyal di tempat kamu, Taraka. Jadi karena sinyal di tempatmu kurang mendukung, sehingga suara yang Ibu ucapkan tidak terdengar dengan jelas kan? Putus-putus ya. Oke, coba agak cari tempat yang ini. Geser sedikit kemana kah supaya sinyalnya lebih bagus. Baik, sudah bisa didengar dengan baik suara Ibu? Bisa didengar dengan baik? Taraka? Nah, kita lanjut ya. Silakan bacakan lagi berkat dari Tuhan.
menerima dari Ishak yang oleh Esau. Namun Yakub merabut berkat itu dari ayat adalah berkat Yakub berturunan kemakmuran, sumpah dan perlindungan Allah. Oke. Baik ya. Jadi berkat dari Tuhan. Jadi berkat yang diterima oleh Yakub dari ayahnya itu adalah berkat dari Tuhan. Yakub menerima berkat dari Ishak yang seharusnya diterima oleh Esau. Namun, Yakub merebut berkat itu dengan menyamar sebagai Esau. Karena pada saat itu Ishak ayahnya mereka itu tidak bisa melihat ya. Tidak bisa melihat dengan baik lagi karena sudah tua. Jadi berkat yang diterima Yakub dari ayahnya adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu memberi Yakub banyak keturunan, kemudian kemakmuran yang melimpah, serta perlindungan Allah. Itulah yang diterima oleh Yakub melalui berkat yang dia peroleh dari kakaknya ya. Banyak keturunan itu artinya dia punya banyak anak. Nanti Yakub dia punya 12 anak kalau ibu tidak salah. Kemudian punya kemakmuran yang melimpah, artinya dia makmur hidupnya, tidak kekurangan apapun. Kemudian selalu dilindungi oleh Allah dari mara bahaya. Itu ya. Nah, sekarang silakan dibacakan lagi, Taraka. Tuhan telah memberi berkat juga kepada orang tua kita. Ayah dan ibu telah untuk menyalurkan berkat pada anak-anaknya. Berkat yang kita terima dari orang tua kita adalah berkat Tuhan. Baik, jadi itu adalah berkat yang kita terima dari orang tua kita. Misalnya Taraka akan pergi ke luar rumah misalnya ya. Taraka mau belajar misalnya. Minta berkat dari ayahnya. Jadi ketika ayah Taraka memberikan berkat tanda salib di dahi Taraka, misal di sini ya, itu artinya kita sudah dibekali berkat dari orang tua kita. Nah, berkat dari yang diterima dari orang tua kita itu adalah berkat dari Tuhan. Sehingga ketika kita akan keluar dari rumah, kita tenang, kita merasa damai, kemudian kita merasa dilindungi. Seperti itu ya. Jadi dibiasakan misal Taraka mau kemanapun pergi atau mungkin mau jalan-jalan, mau ke tempat nenek atau kemana, jangan lupa mintalah berkat dari orang tuamu ya. Paham ya Taraka? Selanjutnya silakan dibacakan Taraka. Nah ini contohnya ya. Silakan dibacakan lagi. Anak-anak dapat juga menerima berkat Tuhan melalui hikmah atau para sejarawan Dan sister dan brother. Ya, baik. Jadi berkat itu bisa juga kita dapat dari orang-orang tertabis. Tertabis itu adalah orang-orang yang menerima tabisan suci seperti siapa? Paus, kemudian uskup, kemudian yang ketiga itu imam. Imam itu pastor ya. Yang keempat itu adalah diakon. Sedangkan biarawan-biarawati ini adalah suster, frater, bruder. Ya, ini yang menerima kaul kekal. Tidak menerima tabisan, tapi mereka menerima kaul kekal. Jadi, itu bisa kita terima juga. Kapan kita menerima berkat dari pastor? Itu seringkali kita menerimanya ketika sedang berada di gereja. Saat kita mengikuti misa pada saat ada pastor ya. Atau dari biarawan, suster, frater, bruder ketika mereka memimpin ibadat. Atau mungkin dari pemimpin umat yang saat itu memimpin ibadat. Kita bisa mendapat berkat Tuhan dengan menerima tanda salib di dahi kita. Sehingga kita diselamatkan.
Paham ya? Nah, selanjutnya silakan dibacakan lagi, Taraka. Bagaimana cara kita memperoleh berkat? Kita bisa mendapat berkat apabila kita melakukan hal-hal seperti contohnya rajin ke gereja, yang melawan orang tua, rajin doa, dan orang tua, hormat dan orang tua, dan Guru dengan selanjutnya dengan menerima berkat membuat hidup kita bahagia dan selamat. Baik. Jadi, cara kita memperoleh berkat tadi yang pertama adalah dengan rajin ke gereja. Ya, rajin ke gereja. Kalau sekarang kita masih pandemi, berarti kita ibadah di rumah sendiri ya, ibadah online atau ajak orang tuamu untuk ibadah sendiri di rumah, seperti itu ya. Tidak melawan orang tua. Tidak melawan orang tua artinya kita menuruti apa yang menjadi perintah dari orang tua kita. Misal orang tua suruh cuci piring, ya cuci. Misalnya orang tua menyuruh menjaga adik, jaga adik dengan baik. Kalau misalnya orang tua menyuruh kita untuk membersihkan rumah, bersihkan rumah dengan hati yang gembira, jangan dengan terpaksa, ya. Kemudian rajin berdoa. Rajin berdoa ini bisa kamu lakukan, misal kamu mau tidur, berdoalah sebentar, ya. Setelah bangun tidur, berdoalah lagi. Atau kamu mau makan, setelah makan, ketika akan pergi, dan setelah kembali, jangan lupa berdoa. Kemudian menyayangi orang tua. Menyayangi orang tua itu dengan mengasihi mereka, menjaga mereka, begitu ya. Dan yang terakhir, hormat dengan orang tua dan guru. Hormat itu ketika kamu bertemu dengan gurumu, bertemu dengan orang yang lebih tua, berikan hormat atau salam, ya. Jangan dilewati begitu saja. Ini cara yang bisa kita terima kalau kita mau mendapat berkat yang melimpah dari Tuhan. Jadi, dengan menerima berkat itu akan membuat hidup kita semakin bahagia dan yang pasti kita akan selamat. Jadi, Taraka harus paham ya, bisa melakukan hal-hal supaya bisa memperoleh berkat yang melimpah di dalam hidup Taraka. Bisa ya? Bisa dipahami Taraka ya? Nah, jadi untuk hari ini materinya cukup sampai di situ. Nah, sekarang ada tugasnya di rumah. Taraka bisa screenshot kan? Bisa screenshot HP kan? Nanti tugasnya di screenshot, terus kamu pindahkan tugas itu ke dalam buku latihanmu dan kerjakan, kemudian foto kirim ke ibu. Tugasnya yang pertama adalah nomor 1, siapakah nama orang tua Yakub? Yang kedua, bagaimana cara Yakub mendapat berkat dari ayahnya? Yang ketiga, berkat apa yang diterima Yakub dari ayahnya? Dan yang keempat, apa yang harus kamu lakukan agar mendapat berkat dari orang tuamu? 4 pertanyaan ini nanti kamu jawab dan kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Bisa screenshot ya Taraka ya. Nanti video ini akan di-share juga di grup. Mungkin agak malam ya baru terupload ke grup karena perlu waktu dan proses juga. Jadi sampai di sini Taraka ada pertanyaan? Silakan ditanyakan sama Ibu. Taraka, ada pertanyaan?
Kalau tidak ada, coba Taraka buka LKS-nya yang halaman 20. Silakan dinyalakan aja itu kameranya ya. Kamu buka LKS halaman 20 sudah? Silakan baca nomor 1 ya. Ibu akan tulis jawabannya, nanti kamu tinggal silang aja ya. Nomor 1 silakan dibacakan. Sebagai orang sebagai seorang kita memohon berkat dari orang tua. Berkat dari orang tua ini merupakan berkat dari Tuhan. A orang dibaca dulu. A apa, B apa, C apa, D apa baru dijawab. Baca jawabannya tadi apa Taraka? Jawabannya adalah nomor 1. Sebagai seorang anak hendaknya nomor 1 jawabannya berkat itu berasal dari Tuhan ya, yang D. Baik, nomor 2 silakan dibaca lagi. Yakub merupakan anak kedua dari A, coba dibaca dulu. A apa, B apa, C apa, D apa. Apa? Yakub merupakan anak kedua dari jawabannya. Anak dari siapa tadi Taraka? Jawabannya apa? Hah? Apa Ibu nggak dengar? Anak dari Ishak dan Ishak dan Ribka. Berarti jawabannya yang B ya. Nomor 3. Halaman 21. Yakub dan kebenarannya sebagai ayat yang Yakub Jawabannya A ya, hak kesulungan. Baik, nomor 4. Ketika kita mau menghadapi ujian atau ulangan, kita memohon dari orang tua. Mohon apa? Memohon doa restu. Baik, pintar sekali. Nomor 5. Anak-anak mendapatkan kata dari yang nggak ada orangnya background hijau. Dari siapa? Anak-anak mendapat berkat saat misa dari misa itu ini ya Taraka ya, saat kita merayakan perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh pastor, itu namanya misa. Jadi yang kita dapat itu adalah berkat dari siapa? Berkat dari Romo ya, yang B. Baik, nomor 6. Yakub merupakan kita kembar. Iya, jawabannya apa? Yakub merupakan putra kembar. Baik, A ya. Nomor 7, silakan. Kedua mata ayah Yakub Kedua mata ayah Yakub buta ya. Nomor 8.
B ya, bubur kacang merah. Nomor 9. Dan anak-anak anak telah beroleh berkat melimpah ketika berkat yang kita peroleh kita Juga kita apa? Sembunyikan, minta lagi, simpan, atau bagikan. Harus kita bagikan ya. Nomor 10. kita dibiayakan Dengan cara jawabannya apa? A ya, menyamar menjadi Esau. Baik, ini jawaban. Jadi kelihatan di HP ya. Itu adalah jawaban untuk pilihan gandanya. Udah disilang penyamu ya tadi ya. Jadi mungkin anak-anak ibu yang belum bisa ikut Google Meet nanti bisa lihat ini ya. Jawabannya silakan nanti dipindahkan ke ditulis di LKS-nya ya jawabannya. Baik, sekarang yang ini Taraka, coba lihat ya di bawahnya Taraka. Nomor 1 yang Romawi 2. Allah dan keluarga. Jawabannya apa? Dalam keluarga kita beroleh berkat dan restu dari orang tua. Orang tua kita merupakan jawabannya titik-titik diisi berkat ya. Nomor 1 berkat ya. Nomor 2. Nomor 2 silakan Taraka. Itu Makasih ya. Apa Taraka? Sebentar ya. Ayat 27 ya, bab 27 ayat 29. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang titik-titik tunduk kepada engkau, diberkatilah ia. Ya. Tunduk. Sudah ya? Terus selanjutnya nomor 3. setiap hari ini kita mengikuti Setiap hari Minggu kita mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Dalam Ekaristi kita menerima berkat dari Romo berupa tanda salib di dahi. Nomor 3, nomor 4. Nomor 4 silakan. Nomor 4 apa jawabannya? Nomor 4 Tarakan, coba dibaca, Ibu kurang dengar suaranya. Kesuksesan seorang anak tidak akan pernah lepas dari orang tua. Dalam setiap kesuksesan kita ada titik-titik dari orang tua. Ada apa? Hah? Ada peran ya. Ada peran
dari orang tua. Nomor 5, Ibu bacakan langsung ya, nomor 5 ya. Yakub mempunyai seorang saudara kandung yang berumur lebih tua darinya. Dia bernama siapa tadi, Taraka? Bernama Esau. Nomor 6. Akibat dari Esau yang tidak memperoleh berkat dari Ishak adalah ia harus menjadi titik-titik dari Yakub. Jadi apa tadi ya Esau? Esau menjadi apa tadi? Yakub kan menjadi pimpinan, sedangkan Esau menjadi anak buahnya Esau ya. Bawahan ya. Taraka sambil tulis ya. Nomor 7. Yakub merupakan pribadi yang sangat percaya kepada Allah. Oleh karenanya, ia beroleh berkat. Ketika kita mengharapkan berkat, maka kita harus titik-titik kepada Allah. Titik-titik itu diisi apa? Ketika kita mengharapkan berkat, maka kita harus taat. Aku lagi rekaman loh guys, tolong ya caranya. Nomor 8 ya, nomor 8. Anak-anak memperoleh berkat dari titik-titik itu diisi siapa, Taraka? Orang tua ya. Nomor 10, nomor terakhir ya. Tuhan telah menyalurkan berkatnya kepada orang tua kita. Sebagai anak, Tuhan hendaknya kita memohon titik-titik dari orang tua. Memohon berkat. Nah, itu jawabannya, silakan kamu pindahkan itu nanti ke buku LKS kamu ya. Halaman 21 dan halaman 22. Sudah, Taraka ya? Sudah dipindahkan belum atau kamu masih menulis? Hah? Kamu masih tulis? Ya. Sudah selesai belum tulisnya? Taraka? Tulisannya udah selesai belum? Aku ngambil di sebelah. Kamu screenshot aja, nanti kamu pindahkan ke LKS kamu ya. Sudah kah? Taraka sudah belum? Taraka, halo. Sudah belum? Itu gimana? Sudah kah? Langsung ada di website itu kan? Sudah kah? Taraka, halo. Sudah, Bu. Sudah, baik. Kalau sudah, untuk soalnya tadi jelas ya. Tugas yang di rumah tadi jelas ya. Sudah kamu screenshot ya. Tugas yang ini sudah di screenshot ya. Sudah. Kalau sudah, kita akan akhiri pelajaran hari ini dengan doa ya. Silakan dibuka aja kamera kamu, kamera depannya. Kita berdoa dulu ya. Kita buat tanda salib. Taraka juga ucapkan doanya ya bersama-sama Ibu ya. Kita buat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah memberi berkat pada kami. Semoga berkat-Mu membuat kami menjadi anak yang semakin baik dari hari ke hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Taraka, untuk hari ini cukup sampai di sini pembelajaran kita ya. Ibu ucapkan terima kasih sudah mengikuti Google Meet. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Silakan dimatikan ya. Selamat belajar.